Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohid Abdul Rahim, BP 1810441011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subbab 5.3, yaitu transformasi fase zat murni. Transformasi fase adalah perubahan sifat-sifat suatu zat yang terputus-putus karena lingkungannya hanya berubah sangat kecil. Contoh, mencairnya es dan air mendidih. Salah satunya dapat dilakukan hanya dengan perubahan suhu yang sangat kecil. Berbagai bentuk substansi dalam kasus es, air, dan uap disebut dengan fase. Grafik yang menunjukkan fase equilibrium sebagai fungsi dari suhu dan tekanan disebut dengan diagram fase. Gambar 5.11, diagram fase untuk H2O, dan yang sebelah kanan itu tabel uap tekanan dan panas laten molar untuk transformasi padat gas 3 entry pertama dan transformasi gas cair entry yang tersisa. Berlian dan grafit. Karbon unsur memiliki dua fase yang sudah dikenal, yaitu berlian dan grafit. Keduanya padat, tetapi dengan struktur kristal yang berbeda. Pada tekanan biasa, fase lebih stabil grafit, jadi berlian secara spontan akan berubah menjadi grafit, meskipun proses ini sangat lambat pada suhu kamar. Fakta bahwa grafit lebih stabil daripada berlian dalam kondisi standar tercermin dalam energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs dari 1 mol berlian lebih besar dengan 2.900 Joule dari energi bebas Gibbs dari 1 mol grafit. Pada suatu waktu, suhu dan tekanan fase stabil selalu satu dengan Gibbs yang lebih rendah energi bebas. Namun selisih 2.900 Joule adalah untuk kondisi standar 298 Kelvin dan atmosfer tekanan 1 bar. Ketergantungan tekanan energi bebas Gibbs ditentukan oleh volume zat, yaitu persamaan 5.41, dan ketergantungan suhu energi bebas Gibbs yaitu persamaan 5.42. Nah, gambar 5.15, energi bebas molar Gibbs, berlian dan grafit sebagai fungsi tekanan pada suhu kamar. Grafik garis lurus ini diekstrapolasi dari tekanan rendah dengan mengabaikan perubahan volume saat tekanan meningkat. 2. Hubungan Clausius-Clapeyron. Karena entropi menentukan ketergantungan suhu energi bebas Gibbs, sedangkan volume menentukan ketergantungan tekanannya, bentuk batas fase apapun garis pada diagram PT dihubungkan dengan cara yang sangat sederhana ke entropi dan volume dari dua fase. Pada batas fase tidak ada cairan atau fasa gas lebih stabil, sehingga energi bebas Gibbs mereka harus sama, yaitu persamaan 5.43. Gambar 5.16. Perubahan sangat kecil dalam tekanan dan suhu terkait dalam dP sedemikian rupa sehingga tetap berada pada fase terikat. Energi bebas Gibbs harus tetap sama, jadi menjadi persamaan 5.44. Identitas termodinamika untuk G yaitu persamaan 5.45, dan kemiringan garis batas fase yaitu 5.46 menjadi 5.47, dan disederhanakan lagi menjadi 5.48. Model van der Waals. Untuk memahami transformasi fase lebih dalam, pendekatan yang baik adalah dengan memperkenalkan model matematika tertentu. Untuk sistem gas cair, model yang paling dikenal adalah persamaan van der Waals, yaitu persamaan 5.49 dengan total potensial energinya itu 5.40, dan P-nya itu pada persamaan 5.51. Nah, gambar 5.19. Ketika dua molekul saling berdekatan, mereka saling tolak-menolak dengan kuat. Ketika jarak mereka cukup dekat, mereka akan menarik satu sama lain. Pada volume yang jauh lebih besar daripada NB, isotermnya cekung.
Seperti halnya gas ideal. Pada suhu yang cukup tinggi, pengurangan volume menyebabkan tekanan naik secara perlahan dan akhirnya mendekati tak hingga. Saat V menurun, isoterm naik, turun, dan kemudian naik lagi. Memanfaatkan fluida dapat menyebabkan tekanan turun. Jika kita menambahkan tekanan negatif ke tekanan yang dimiliki fluida tanpa adanya gaya tarik, kita yaitu NKTI V dikurang NB, kita memperoleh persamaan von der Waals-nya menjadi P sama dengan NKT per V dikurang NB dikurang A N kuadrat per V kuadrat. Gambar 5.20 isotermal yaitu garis suhu konstan untuk fluida van der Waals. Dari bawah ke atas, garis untuk titik 0,8, 0,9, 1, 1.1 dan 1,2 kali TC, suhu di titik kritis. Sumbu diberi label dalam satuan tekanan dan volume pada titik kritis. Dalam satuan ini, volume minimum NB adalah 1/3. Identitas termodinamika untuk G yaitu pada persamaan 5.53. Untuk sejumlah bahan tetap pada suhu tetap tertentu, persamaan ini menjadi dG sama dengan V kali dP. Dengan membagi kedua sisinya dengan dV, maka persamaannya menjadi 5.54. Dan untuk ruas kanang dapat dihitung langsung dari persamaan van der Waals, yaitu dari persamaan 5.52 tadi dengan langsung menghasilkan persamaan 5.55. Lalu masukkan V di pembilang suku pertama sebagai V dikurang NB ditambah NP, kemudian integrasikan masing-masing sehingga menjadi persamaannya 5.56. Gambar 5.21. Energi bebas Gibbs sebagai fungsi tekanan untuk fluida van der Waals T sama dengan 0,9 Tc, isoterm yang sesuai ditampilkan di sebelah kanan. Serikat dalam jangkauan 2, 3, 4, 5, 6 tidak stabil. Gambar ini menunjukkan contoh untuk suhu yang isotermnya ditampilkan di samping. Persamaan van der Waals mengaitkan beberapa tekanan dengan lebih dari satu volume. Keadaan stabil secara termodinamika dengan energi bebas Gibbs terendah. Jadi, lingkaran segitiga pada grafik G menunjukkan status tidak stabil. Saat tekanan dinaikkan secara bertahap, sistem akan langsung dari titik 2 ke titik 6 dengan penurunan volume yang tiba-tiba. Pada titik 2, kita bisa menyebut fluida sebagai gas, karena volumenya menurun seiring meningkatnya tekanan. Pada poin 6, bisa kita sebut sebagai fluida sebagai cairan, karena volume hanya menurun hanya sedikit pada tekanan meningkat yang besar. Metode cerdas untuk membaca tekanan pada diagram PV tanpa memplotkan G sama sekali, yaitu untuk itu perhatikan bahwa perubahan bersih di G saat kita mengelilingi loop segitiga 2, 3, 4, 5, 6 adalah 0, seperti persamaan 5.57. Integral dari titik 2 ke 3 memberikan seluruh area di bawah segmen ini, tetapi integralnya dari titik 3 ke 4 membatalkan semua kecuali wilayah yang di aser A. Integral dari 4 ke 5 memberikan minus area di bawah segmen. Tetapi kemudian integral 5 ke 6 menambahkan kembali semua kecuali wilayah B. Nah, cara ini disebut dengan konstruksi Maxwell, seperti yang terlihat pada gambar 5.22. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.